Apakah Anda merasa tubuh Anda telah mengkhianati Anda? Pernahkah Anda terbangun dalam beberapa bulan terakhir dan menyadari bahwa hadiah pagi itu hilang begitu saja, membuat Anda percaya bahwa vitalitas Anda telah berakhir? Perasaan kecewa itu bertanya-tanya apakah tubuh Anda telah memutuskan untuk menutup pintu itu selamanya, adalah beban berat yang ditanggung banyak pria di atas usia 60 tahun dalam diam. Saya ingin Anda segera tahu bahwa perasaan ini tidak berdasar dan frustrasi Anda, pada kenyataannya, hanyalah kurangnya komunikasi antara Anda dan fisiologi Anda. Saya Dr. Elena Castillo, dan silakan merasa aman di ruang ini. Selama beberapa dekade, saya telah mendukung pria-pria hebat, banyak di antaranya berusia di atas 65 atau 70 tahun, yang menghadapi kesunyian fisik ini. Ini bukan masalah rasa malu. Ini masalah fisiologi yang disalahpahami dan harapan baru. Janji saya kepada Anda hari ini jelas. Mengaktifkan kembali semangat Anda tidak selalu membutuhkan obat. Hal ini membutuhkan kebangkitan 2 titik kunci, 2 tombol senyap yang akan mengingatkan tubuh Anda cara menyalakan energi tersebut. Saya ingin Anda tahu sesuatu yang penting dan dengarkan baik-baik. Tidak adanya ereksi di pagi hari bukan berarti Anda rusak. Itu berarti jalur komunikasi antara otak Anda dan area vital itu telah terbengkalai. Sakelarnya mati karena tidak digunakan, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, atau stres kronis. Banyak pasien saya, pria yang kuat dan aktif, percaya bahwa satu-satunya solusi adalah menggunakan bahan kimia mahal dengan efek samping. Namun kenyataannya, jaringan, pembuluh darah, dan saraf Anda masih utuh. Mereka hanya menunggu sinyal sederhana untuk aktif kembali. Ini seperti ruangan yang telah ditutup selama bertahun-tahun. Sakelarnya masih berfungsi, tetapi Anda harus membersihkan debunya dan menyalakannya dengan sengaja. Hari ini, kita akan menyalakan kembali lampu itu hanya dengan menggunakan tekanan yang tepat pada titik-titik yang telah diajarkan oleh ilmu tubuh untuk kita cari. Titik-titik inilah yang akan membuka aliran dan membangkitkan jalur-jalur Anda yang terbengkalai. Sakelar pertama yang perlu kita aktifkan kembali adalah sakelar aliran. Bayangkan ereksi sebagai operasi hidrolik yang kompleks. Agar proses ini selesai, dibutuhkan 2 hal. Pembuluh darah yang sehat dan sinyal kuat yang memberitahu pembuluh darah tersebut untuk rileks dan terisi darah. Selama bertahun-tahun, kekakuan arteri, pengerasan alami pembuluh darah, melemahkan sinyal ini. Sirkulasi menjadi lambat. Tubuh mengartikan hal ini sebagai berkurangnya kebutuhan untuk bersiap-siap. Kabar baiknya adalah flow interrupter tidak diaktifkan oleh pil yang membanjiri sistem dengan zat kimia. Ia diaktifkan oleh tekanan internal dan gerakan terfokus. Izinkan saya menceritakan kisah Don Ricardo. Di usia 72 tahun, Don Ricardo yakin mesinnya rusak. Dokter keluarganya memberitahu bahwa aterosklerosis ringan adalah penyebabnya dan hanya obat-obatan yang kuat yang dapat membantu. Ricardo takut akan efek sampingnya. Kami tidak berfokus pada jantungnya, melainkan pada arteri-arterinya yang lebih kecil, arteri yang memberi makan area vital tersebut. Saya menjelaskan bahwa arteri-arteri inilah yang pertama. Lupa cara melebar. Untuk melatihnya kembali, kami perlu memaksa aliran darah masuk dan keluar secara ritmis, seolah-olah kami sedang membuka sumbatan pipa dengan penyedot kecil. Saya mengajarinya rutinitas sederhana, yang saya sebut Triple R, reaktivasi ritmik daerah. Ini bukan sekadar latihan kegel, ini latihan aktivasi dasar panggul yang dalam yang dikombinasikan dengan pernapasan diafragma yang sangat spesifik. Dengan melakukan ini secara sadar 3 kali sehari, Don Ricardo tidak hanya memperkuat otot-otot yang mempertahankan ereksi, yang membantu mematikan katup dan mempertahankan tekanan, tetapi ia juga mengirimkan sinyal kimia yang kuat. Ia melepaskan oksida nitrat, zat kimia alami tubuh yang bertanggung jawab atas pelebaran arteri. Ia menggunakan tekanan internal tubuhnya sendiri untuk melatih kembali pembuluh darahnya. Hanya dalam 6 minggu, Don Ricardo menelepon saya dengan gembira. Tak hanya aliran urinnya yang membaik, efek samping yang umum, ia juga merasakan adanya kebangkitan. Bukan ereksi penuh, melainkan sebuah upaya. Sebuah kebangkitan ringan di pagi hari yang telah hilang selama bertahun-tahun.
Itulah, sahabatku, bukti tak terbantahkan bahwa flow switch telah diaktifkan kembali. Tubuhnya tidak rusak, hanya membutuhkan buku petunjuk yang berbeda untuk usia lanjut. Sekarang, mari kita bahas poin kunci kedua, sakelar koneksi. Ini mungkin yang paling diremehkan sekaligus paling ampuh. Ereksi di pagi atau malam hari tidak ada hubungannya dengan pikiran seksual. Ereksi merupakan anugerah dari sistem saraf parasimpatis Anda. Tubuh kita diatur oleh dua sistem yang berlawanan. Sistem simpatis, akselerator, stres, lari, bekerja, khawatir. Dan sistem parasimpatis, rem, istirahat, pencernaan, penyembuhan. Ketika Anda hidup di bawah tekanan kronis, tubuh Anda terus mengaktifkan sistem simpatis, mengalihkan semua energi ke keadaan darurat. Apa hal pertama yang dikorbankan tubuh saat berada dalam mode darurat? Fungsi-fungsi yang tidak esensial untuk kelangsungan hidup segera, termasuk fungsi ereksi. Saat Anda tidur, jika pikiran Anda terus dipenuhi tagihan, masalah keluarga, atau janji temu dokter, tubuh Anda tidak pernah berhasil mematikan sistem kewaspadaannya. Tubuh tetap dalam kondisi siaga rendah. Oleh karena itu, sistem saraf parasimpatis tidak dapat mengambil kendali penuh. Tidak adanya ereksi di pagi hari bukanlah pertanda buruk bagi vitalitas Anda, melainkan tanda bahwa tubuh Anda tidak merasa cukup aman di malam hari untuk memberikan istirahat yang cukup. Untuk mengaktifkan sakelar koneksi, kita tidak membutuhkan obat-obatan yang memaksa aliran. Kita membutuhkan alat yang meyakinkan otak Anda bahwa semuanya baik-baik saja dan aman untuk rileks. Saklar ini diaktifkan oleh ketenangan dan niat yang terfokus. Pertimbangkan kisah Don Emilio, Anden Dain dan Daniel Bulandi, Dinaid. Seorang pensiunan pengusaha, Don Emilio hiperaktif secara mental. Ia akan berbaring di tempat tidur dan menghabiskan waktu berjam-jam merencanakan minggu berikutnya dalam benaknya. Saya menjelaskan kepadanya bahwa otaknya adalah kepala keamanannya. Jika kepala keamanan tidak mematikan radio kantor, seluruh tubuhnya tidak merasa berhak untuk mematikannya. Saya menyarankan ritual tidur 5 menit yang sangat spesifik, tanpa mengecek ponsel, tanpa berita, hanya pelepasan beban mental secara sadar. Ritual ini melibatkan berbaring, meletakkan satu tangan di perut dan tangan lainnya di dada, dan berlatih mengembuskan napas 2 kali lebih lama daripada menghirup napas. Misalnya, menarik napas selama 4 detik, mengembuskan napas selama 8 detik. Tindakan fisik sederhana ini adalah bahasa yang langsung dipahami tubuh. Ini adalah sinyal paling langsung untuk memberitahu sistem saraf. Darurat selesai. Istirahat. Setelah 3 minggu, Don Emilio tidak hanya tidur lebih nyenyak, tetapi keheningan yang ia rasakan di tubuhnya mulai pecah. Otaknya, yang menerima sinyal aman, memungkinkan sistem saraf parasimpatis bekerja selama siklus tidur. Kebangkitan fisiologis ini, bukti kehidupan yang merupakan ereksi pagi, kembali karena ia telah berhasil mematikan alarm ketegangan kronis. Ini bukti bahwa sirkuit sarafnya tidak rusak, hanya terhalang oleh stres. Kita berbicara tentang pengaturan ulang biologis yang mendalam, dan Anda memiliki kekuatan untuk memulainya. Pemulihan biologis yang dicapai Don Emilio merupakan bukti konsep yang tak terbantahkan. Pabriknya masih utuh dan mesin fundamentalnya masih ada. Namun kini, tugasnya ada 2. Kita harus beralih dari mode otomatis, ereksi yang tidak diinginkan atau nokturnal yang memastikan kesehatan pembuluh darah, ke mode sadar, aktivasi yang disengaja yang memungkinkan terjadinya hubungan intim. Jika kita sudah berhasil menurunkan volume suara luar, jika kotak sekering tidak lagi putus akibat beban lebih, maka sudah waktunya untuk sengaja menghidupkan sakelar utama. Mari kita kembali ke analogi ruangan yang telah ditutup selama bertahun-tahun. Sekalipun kabelnya sempurna dan kita telah memperbaiki sumber listriknya, mengurangi stres, jika Anda masuk dan dengan paksa menekan sakelar berharap ruangan langsung terang, sakelar itu mungkin tidak berfungsi. Jaring laba-laba telah menumpuk di sakelar. Langkah pertama bukanlah menuntut cahaya maksimal, melainkan menyeka debu dengan kain lembut, sedikit demi sedikit. Inilah yang saya sebut praktik eksplorasi somatik non-permintaan. Banyak pria, ketika memutuskan untuk menguji apakah ereksi mereka telah kembali, melakukan kesalahan dengan melewatkan 20 langkah.
mereka langsung menuju titik kritis interaksi seksual, dan jika responsnya tidak langsung atau sempurna, tombol kembali berputar. Kali ini bukan karena stres kronis, melainkan kecemasan akut akan performa. Sistem saraf mengartikan kurangnya respons langsung sebagai kegagalan dan berkata, bahaya, batalkan misi. Kunci untuk membuka kembali jalur-jalur yang terpendam itu adalah rasa ingin tahu, bukan tekanan. Misi Anda sekarang adalah menonaktifkan tujuan ereksi. Saya ingin Anda membayangkan sistem ereksi Anda memiliki skala respons yang berkisar dari 1, benar-benar mati, tidak ada sensasi, hingga 10, aktivasi maksimal. Secara historis, dalam performa seksual, kita hanya mencoba beroperasi dari 8 hingga 10. Jika kita tidak mencapai 8, kita merasa gagal. Tugas mendasar untuk membangkitkan jalur yang terpendam adalah menemukan kembali 1, 2, dan 3. Ini adalah peta sensasi Anda yang telah hilang karena tidak digunakan dan tidak ada harapan. Saya mengusulkan latihan privat. Momen menyendiri dengan tujuan utama merasakan, bukan bertindak. Ini bukan masturbasi untuk tujuan pertunjukan. Ini pemetaan sensorik. Misinya adalah untuk melatih kembali komunikasi dua arah antara kulit dan otak Anda. Luangkan waktu 5 menit, tanpa tekanan waktu. Letakkan tangan Anda dengan sangat lembut. Jangan sentuh area genital dengan niat untuk membangkitkan gairah, melainkan dengan rasa ingin tahu, layaknya seorang ilmuwan yang sedang mempelajari wilayah baru. Usapkan tangan Anda dengan lembut di perut, paha bagian dalam, lalu, dengan kelembutan yang sama, jelajahi area panggul. Pertanyaan penting, Anda seharusnya bukan, apakah ini akan berhasil? Melainkan, apa yang saya rasakan saat ini? Apakah panas, dingin, sedikit getaran? Di mana saya bisa merasakan angka 1,5 pada skala sensasi saya? Ketika Anda merasakan sensasi sekecil apapun, yaitu 1,5, dan melakukannya tanpa menuntutnya menjadi 5, Anda mengirimkan pesan penting tentang keamanan ke otak Anda. Anda memberitahu otak, saya mengamati sensasi ini, dan aman. Tidak ada ekspektasi kinerja yang terkait dengannya. Latihan konsisten untuk mencatat sensasi-sensasi tingkat rendah ini, sensasi yang telah diabaikan selama bertahun-tahun, mendidik ulang sistem saraf Anda. Hal ini mengajarkan bahwa sensasi kenikmatan atau gairah dapat terjadi secara bertahap dan terpisah, bukan keadaan darurat yang harus berujung pada sesuatu yang langsung. Dengan sengaja mencari angka 1, 2, dan 3 pada tubuh kita mencapai 2 hal secara bersamaan. Pertama, kita secara harfiah membersihkan debu jalur saraf yang menyebabkan resistensi berkurang. Kita mengaktifkan kembali saraf-saraf perifer kecil yang telah dimatikan. Kedua, kita menciptakan asosiasi mental baru, kenikmatan tanpa tekanan. Kita telah beralih dari jalur komunikasi yang terhalang kecemasan, lampu merah yang terus-menerus, menjadi jalur yang ditumbuhi rumput liar, jalur yang terbengkalai. Kini, dengan penjelajahan sadar, Anda mengambil parang dan mulai membersihkan jalan, mengetahui bahwa kabel utamanya kokoh. Ereksi hanyalah fungsi vaskular dan neurologis yang mengikuti serangkaian sinyal. Jika sinyalnya rasa ingin tahu dan keamanan, responsnya akan berupa keterbukaan dan keluasan. Jika sinyalnya berupa penilaian dan tuntutan, responsnya akan berupa penutupan dan perlindungan. Anda memiliki kendali penuh atas jenis sinyal yang ingin Anda kirimkan ke tubuh Anda. Dan percayalah, tubuh Anda dengan sabar menunggu Anda memberinya izin untuk menyalakan kembali cahaya itu. Sangat penting bagi Anda untuk memahami dengan tepat mengapa titik ini, titik tekanan 1, perineum, sangat penting untuk memulihkan fluiditas dan vitalitas. Ini bukan sekadar titik fisik. Ini adalah persimpangan neurologis dan vaskular. Tepat di sana, di tengah akarnya, terdapat saraf pudendal. Bayangkan saraf ini sebagai kabel utama yang membawa semua informasi sensorik dan motorik ke dan dari alat kelamin Anda. Ketika kita mengalami stres kronis, tekanan pekerjaan, atau kecemasan performa yang menakutkan, reaksi perlindungan naluriah tubuh adalah menegang. Kontraksi defensif ini tertanam jauh di dasar panggul. Perineum menegang,
bertindak seperti simpul yang menjepit tidak hanya saraf pudendal, mengurangi kejelasan sinyal sensorik, tetapi juga jalur arteri yang dibutuhkannya untuk aliran darah optimal. Dalam kondisi ketegangan kronis ini, kita benar-benar bertahan pada respons ereksi kita. Rasanya seperti mencoba menyiram taman dengan selang yang katupnya tertekuk. Aktivasi sadar kita, tindakan sederhana duduk di atas handuk yang digulung sambil bernapas dalam-dalam, bukanlah teknik rangsangan paksa, melainkan teknik pelepasan dan komunikasi yang mendalam. Kita mengirimkan pesan keamanan yang paling kuat ke otak reptil. Aku diam, aku aman, dan aku membiarkan area ini, yang biasanya terhalang oleh rasa takut atau tekanan, menerima perhatian dan tekanan tanpa bereaksi defensif. Kuncinya di sini adalah napas. Inti dari latihan ini, diafragma, otot utama pernapasan, terhubung secara intrinsik ke dasar panggul melalui fasia dan sistem saraf. Saat Anda bernapas perlahan dan dalam, sambil mengisi perut dengan udara diafragma, Anda secara otomatis mengirimkan sinyal relaksasi ke bawah. Gerakan halus dan stabil ini bertindak seperti pijatan internal yang lembut, mengendurkan ketegangan kronis di perineum. Tubuh tidak bisa tegang dan rileks secara bersamaan. Dengan sengaja memprioritaskan relaksasi sebagai pusat kekuatannya, kita memaksakan transisi dari sistem saraf simpatik, lawan atau lari, ke sistem saraf parasimpatis, istirahat dan pencernaan, atau dalam konteks kita, kegembiraan dan kesenangan. Bayangkan sistem seksual Anda sebagai mesin berperforma tinggi. Untuk waktu yang lama, sistem ini bekerja dengan tuas darurat aktif, ketegangan panggul, dan putaran mesin tinggi secara bersamaan, kecemasan performa. Tujuan latihan ini adalah menurunkan tuas darurat dan membiarkan mesin berjalan pada kecepatan idle alaminya, halus, senyap, dan siap merespons, tetapi tanpa panas, berlebih yang konstan. Pria yang secara konsisten mempraktikkan aktivasi ini melaporkan perubahan yang mendalam, dan ini bukan hanya tentang kekencangan ereksi mereka. Mereka melaporkan sesuatu yang kami sebut peningkatan kesadaran genital latar belakang. Ini bukan gairah yang meluap-luap dan tak terkendali, melainkan kehangatan yang halus, denyut nadi yang lembut, perasaan lebih terhubung dengan bagian tubuh tersebut bahkan di saat-saat netral, seperti saat bekerja atau berjalan. Ini adalah perasaan bahwa energi yang dulu stagnan kini mengalir kembali. Penting untuk dipahami bahwa aktivasi perineum ini sedang menulis ulang program yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Jangan frustrasi jika Anda hanya merasakan sedikit atau tidak merasakan apapun dalam beberapa sesi pertama. Jika Anda merasa tidak nyaman atau gatal, itu hanya konfirmasi bahwa area tersebut tadinya tidak aktif dan kini sedang aktif. Jika Anda merasakan gelombang hangat atau sedikit sensasi berdenyut, Anda telah menemukan titik 1, 2, atau 3, dan Anda sedang mengembangkannya. Ingat, latihan ini dilakukan sendiri, tanpa ekspektasi, dan dengan niat murni rasa ingin tahu. Inilah perbedaan antara berlatih alat musik, karena harus bermain di konser, tekanan, dan berlatih alat musik hanya untuk kesenangan, mendengarkan suara yang dihasilkannya, rasa ingin tahu dan percaya diri. Kesenangan yang Anda cari adalah imbalannya, bukan tujuannya. Ketika tubuh berada dalam kondisi dasar yang aman dan lancar, ketika perineum rileks dan jalur saraf serta pembuluh darah lancar, respons ereksi, ketika diinginkan, terjadi jauh lebih mudah dan kuat. Mengapa? Karena jalur tersebut bebas dari hambatan dan otak tidak dibanjiri hormon stres yang memberitahu Anda untuk mematikan diri. Kami memulihkan fungsi hingga ke inti diri Anda, memungkinkan energi mengalir bebas. Nah, bagaimana kita bisa membawa konsep aktivasi ini ke tingkat yang lebih dalam, mengintegrasikannya dengan pikiran? Setelah kita membangun rasa aman fisik melalui perineum, kita harus memastikan bahwa titik tekanan kedua, koneksi otak, juga terbuka untuk relaksasi. Jika tubuh terbuka tetapi pikiran masih menghakimi, energinya tidak akan bertahan. Kita telah mencapai kemajuan pesat dalam memahami bahwa kekuatan dan fluiditas fungsional berawal dari rasa aman somatik, mulai dari merelaksasi perineum hingga membersihkan jalur saraf dari penyumbatan stres. Ingat, ketahanan bukanlah tujuan yang harus dikejar,
melainkan sebuah penghargaan yang muncul ketika tubuh terbebas dari penilaian dan pikiran tenang, memungkinkan energi mengalir tanpa hambatan. Saya ingin sekali mendengar dari Anda. Sensasi atau penemuan baru, apa yang Anda alami saat mengembangkan praktik rasa ingin tahu dan rasa aman ini dalam tubuh Anda? Silakan bagikan di kolom komentar. Jika eksplorasi ini beresonansi dengan Anda dan membantu Anda memulihkan koneksi dengan diri sendiri, saya dengan sepenuh hati mengundang Anda untuk berlangganan kanal ini agar dapat terus menggali lebih dalam tentang kesehatan holistik. Tendaki inakkan di kak tindaki. Mengaktifkan bel notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis kami yang akan datang dan membagikan pengetahuan penting ini. Saya sangat menghargai kepercayaan dan perhatian Anda dalam perjalanan ini. Sampai jumpa lagi. Jaga diri dan teruslah mengeksplorasi kedamaian yang bersemayam di lubuk hati Anda. Dengan cinta, Dr. Elena Castillo.